180 orang yang sudah tes DNA baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya nasab dianggap palsu, ya. Jangankan satu ulama seperti Kiai Imad, 1000 Kiai Imad saya tantang. Itu benar kalau saya punya data, gitu loh. Lah ini Kiai Imad mau pergi ke Madura sama saya mau menyampaikan kebenaran, ya diboikot. Lo itu namanya. Iya, mana kepintarannya? Katanya jago baca kitab, kiainya hafal Quran katanya. Ubaidillah sakti, amal pakai mukadam 70 kali mi'raj. Ya, ilmunya tinggi. Mana buktinya? Jadi Bapak Presiden yang saya hormati, saya mohon sekali lagi agar negara hadir dalam mengurai polemik ini. Saya pikir negara juga tidak boleh tutup mata, ya, karena fenomena ini sudah sangat keruh. Saya katakan sangat keruh karena negara terkesan membiarkan, mendiamkan, mengabaikan ajaran-ajaran yang lucu, ajaran-ajaran yang berbasis halusinasi yang disebarluaskan, yang sumbernya adalah para penyandang Habib Ba'alawi ini. Dan kemudian juga ada hembusan indikasi transaksi jual beli nasab habaib. Saya pikir negara tidak boleh tutup mata dengan hal ini. Negara harus bersikap dengan hal ini. Negara harus hadir untuk mengurai persoalan ini. Karena bagaimanapun juga ini jelas menyinggung sendi-sendi pertahanan bangsa. Kalau bicara tentang negara, yes, tidak bisa kita ragukan eksistensi daripada TNI Polri kita dalam menjaga kedaulatan negara. Tapi bicara tentang bangsa, bicara tentang nilai-nilai, adab, adat, sejarah, tradisi, budaya, tentu saja sangat-sangat membutuhkan peran serta dari segala elemen bangsa, terutama para kiai dan para ulama. Nah, sehingga ketika para kiai dan para ulama Nusantara mulai terpojok, mulai tersingkir, bahkan tak tanggung-tanggung, direndahkan harkat martabatnya, diinjak-injak harkat martabatnya dengan mengatakan sorbannya, ini kan sebentuk kiasan. Sorban ini berbicara tentang kepala para kiai, kepala para ulama. Sorbannya dikatakan itu lebih rendah daripada telapak kaki para penyandang habaib Ba'alawi. Ini satu penghinaan yang sangat sadis, Bapak Presiden. Ini satu penghinaan yang sangat keji, Bapak Presiden. Dan kenapa negara terkesan tutup mata dengan ini? Kenapa negara terkesan mengabaikan ini, mendiamkan? Kacau nih, pindah-pindah nih. Kamu yang kacau. Nih, kita balik lagi. Bisa. Macam mana ini menjadi kunyah, ya? Sedangkan Abu Alwi ini tidak punya ayah bernama selain Abdullah. Jadi di sini Abu Alawi ini bukan Alwi bin Abdullah. Jelas di sini lakob, ya, yang menyerupai daripada nama kunyah seperti Abu Bakar. Kan tidak berarti nah Abu Bakar itu punya Oke anak lah, Bakar. Muhammad ya, sepakat Nah, Muhammad ya, sepakat ya. ya. Oke. Ya. Bukan ini. Bahkan utusan khusus presiden mendatangi salah seorang penyandang habaib yang juga berasal dari klan Ba'alawi, yaitu Habib Rizik. Kenapa? Lalu siapa yang akan mengembalikan muka daripada para kiai dan para ulama Nusantara? Lalu siapa yang akan meninggikan derajat, harkat dan martabat para kiai dan para ulama Nusantara? Sehingga sekali lagi saya Kristianto Yen Oni sebagai rakyat, sebagai salah satu anak bangsa,
datang di hadapan Bapak Presiden melalui video ini memohon kepada Bapak untuk segera negara hadir mengurai persoalan ini, kembalikan wajah para kiai dan para ulama Nusantara, kembalikan derajat harkat dan martabat para kiai dan para ulama Nusantara. Saya kira sekian permohonan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto. Semoga ini didengar dan segera disikapi dengan tegas dan bijaksana. Jalan kita Alawiyin sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak pernah diajari merasa lebih baik dari orang lain, apalagi orang lainnya itu alim. Gak pernah diajari kamu lebih afdol daripada yang lain, ya, tidak ada. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Manusia ini sudah tidak layak hidup di Nusantara. Deportasi segera, pulangkan dia ke Yaman sana. Kalau kerjanya itu hanya menghasut, mengadu domba, membenturkan anak bangsa Indonesia dengan sesama saudaranya, tidak layak manusia ini. Negara harus tegas, negara tidak boleh diamkan. Bekukan dia, tidak boleh berceramah lagi. Kasih ultimatum. Kalau sampai ada ceramah-ceramah lagi yang menghasut, orang ini langsung dijeblosin ke penjara. Penjara seumur hidup. Capek-capek leluhur kita, para pahlawan bangsa ini berjuang memerdekakan bangsa ini. Mereka berjuang memerdekakan bangsa ini di bawah satu sumpah pemuda. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Gak bisa, teman-teman. Mau membela dengan cara apapun, ya kekonyolan ini. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, nunggu Habib Rizik Syihab naik kuda putih. Ya Allah, ya Allah. Ya, semoga ini menjadi pelajaran lah, yang dimana memang ada orang-orang yang sedemikian rupa untuk mengagungkan kelompoknya, golongannya, atau panutannya. Mereka harus membawa-bawa nama Nabi. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berani berdusta atas namaku, maka itu berbeda dengan berdusta pakai nama orang lain. Mereka akan mempersiapkan kursinya di neraka. Tapi mereka tidak takut neraka, teman-teman, karena punya jalur VIP, sudah masuk surga. Satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Para pahlawan bangsa, para pendahulu bangsa ini berjuang di bawah sumpah itu. Dia lebih mulia dari kiai 70 kiai. Na'udzubillah. Saya masih lihat dari Tulung Agung, seorang Ba'lawi itu kemarin di YouTube. Dia bawa-bawa Ibnu Hajar. Kata dia, itu pendapat pribadi Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar mengatakan satu Ba'lawi yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Karena apa? Karena kemuliaan Ba'lawi adalah zatnya, sedangkan kemuliaan ulama adalah aradnya, sifatnya. Zat dan sifat lebih mulia mana? Lebih mulia zat, betul. Zat dan sifat lebih mulia zat, karena zat la yataghayyar.
wala yartafi'u an syai'in datma. Kalau datnya hilang ya syai'unnya itu tidak ada. Tetapi kalau arad, syai'un itu dat, aradnya sifatnya hilang, syai'unnya masih ada. Itu lebih mulia dat, betul. Tapi kamu bukan cucu Nabi. Masalahnya itu, kamu cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Kamu tidak mulia. Dalam darahku, dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah dijajal darahnya, diperiksa. Darahnya udah diperiksa di laboratorium family 3 DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong Kaukasus, Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab, karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA, baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka tuan-tuan semua yang ada di seluruh Indonesia khususnya, demi Allah saya minta tolong sama sampean, ungkapkanlah kebenaran ini, ya. Ungkapkanlah kebenaran ini tuan-tuan semua, ya. Mau kiai sorbannya pendek, kiai sorbannya setengah, kiai korbannya panjang sepanjang kereta api, ya. Tolong cari kebenaran, jangan pembenaran. Cari kitab-kitab. Ada nggak yang menuliskan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa? Tetapi jangan kitab yang kemarin sore. Katanya mau sweeping Ba'alwi, saudara. Sweeping habaib. Kita nggak meribut, kita kirim lapor. Nggak diterima Mabes Polri, saudara. Ada apa? Makanya saya tanyakan langsung kepada Bapak Kapolri di forum mana saja, termasuk di tablik akbar. Hei Kapolri, kenapa anak buahmu tidak memproses laporan tentang kelompok orang-orang yang ingin buat kegaduhan, yang ngancam untuk sweeping? Kenapa? Jangan salahkan saya kalau saya bertanya. Kalau Anda tidak proses, apakah mereka ini piaraan Anda? Apa mereka ini dibayar Anda? Atau apakah mereka ini piaraan yang lebih tinggi pangkatnya dari Anda, sehingga Anda tidak berani untuk memproses? Kenapa rezim ini membiarkan, saudara, para begal-begal nasab buat gaduh, mengadu domba ulama dan kiai, memecah belah umat yang ada di bawah? Kenapa? Apakah ini menjadi program dari rezim brengsek ini? Nah, pada kesempatan ini saya ingin ingatkan diri saya dan semua hadirin dan hadirat rahimakumullah, bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi yang kita peringati maulid kita semua sebagai uswatun hasanah yang beliau sampaikan kepada kita, ambil, dan apa saja yang dilarang stop, jangan kita kerjakan. Faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Luar biasa, saudara. Jadi nggak main-main ini. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, saudara, bahkan diperingati di seluruh dunia, di mana-mana tempat, karena memang bukan manusia sembarangan, bukan manusia biasa, manusia yang memiliki al-qadrul azim, saudara, memiliki kedudukan yang begitu tinggi, martabat yang begitu luar biasa. Jadi jangan kaget kalau hari lahirnya diperingati di mana-mana oleh umat Islam. Alhamdulillah, saudara. Dan dalam ayat yang lain Allah ingatkan kita juga, saudara, bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, saudara, jangan coba-coba kita tentang. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, maka dari mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim.
Luar biasa. Ini ketetapan dari Allah, saudara, di mana Allah nyatakan gak boleh, gak pantas bagi orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah sudah menetapkan dengan nabinya sesuatu, an yakuna lahumul khiyarah, kemudian dia punya pilihan lain, nggak boleh. Kalau Allah sudah tetapkan suatu hukum dan Nabi sudah tetapkan suatu hukum, kita tidak boleh memilih hukum yang lain, sudah nggak boleh. Allah yang nyatakan, hati-hati, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Hati-hati, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, nggak mau tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat, saudara, dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita menguraikan satu persatu ayat-ayat Al-Quran, saudara, untuk menerangkan bagaimana dahsyatnya kedudukan Nabi, bagaimana kita wajib mengikuti Nabi, saudara, ini akan sangat panjang sekali. Tapi paling tidak dengan ayat-ayat yang sudah kita sampaikan tadi, saudara, itu sudah cukup menjadi pegangan kita semua, bahwa kita wajib tunduk kepada aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau tanya di sini semua, siap taat kepada Nabi? Siap tunduk kepada Nabi? Siap membela ajaran Nabi? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara, nah, tapi jangan lupa bahwa kita memperingati Maulid, saudara, boleh kita peringati Maulid, ya kawan. Kalau ada yang bilang, wah itu bid'ah, itu syirik, itu dalal, itu ngajinya nggak sampai, itu saudara. Ngajinya kurang. Suruh belajar yang benar, baca kitab yang banyak, saudara, pelajari. Orang Nabi kok yang ditanya oleh para sahabat, tatkala beliau sering puasa, hampir setiap hari Senin beliau puasa. Ditanya oleh sahabat alaihi salatu wassalam, saudara, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada Rasulullah tentang puasa Seninnya. Apa mereka bilang? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Sahabat yang tanya. Apa jawaban Nabi? Singkat, fihi wulidtu, di hari Senin itulah aku dilahirkan. Nabi nggak jawab A, nggak jawab B. Nabi bilang, itu hari lahir aku. Sekali lagi saya ulangi, Nabi ditanya, kenapa engkau puasa tiap hari Senin? Nabi jawab, di hari itu aku dilahirkan. Sekali lagi, saudara, Nabi ditanya, kenapa anda puasa setiap hari Senin? Nabi menjawab, ini hadis sahih, saudara, bukan hadis dhaif, ini hadis sahih. Nabi jawab, karena aku dilahirkan hari Senin. Ada acara setiap pekan untuk menghormati patung. Nah, para sahabat la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Para sahabat biasanya ketika melihat ada acara-acara yang mengagungkan terhadap berhala, para sahabat tidak mau melihat, menjaga keimanannya, karena itu anjuran Al-Quran, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau memang Purwakarta ini ingin menjadi kota yang maju, kota yang dilindungi oleh Allah, kota yang diagungkan oleh Allah, maka jangan pernah kita biarkan kesyirikan merajalela di kota Purwakarta. Jangankan kemusyrikan terlalu tinggi, kemaksiatan saja bisa menyebabkan Purwakarta akan ditenggelamkan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Dulu pada abad 18 Hijriah, di zaman kepemimpinan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, waktu itu gubernur di Syam dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Saat itu daerah yang dipimpin oleh Sayyiduna Umar di daerah Syam, banyak para pemuda baik laki-laki maupun perempuan suka meminum khamr. Kalau sekarang lebih parah, bukan hanya khamr, Pak. Khamr, ada judi, ada sabu-sabu dan lain sebagainya.
Maka karena banyaknya pemuda yang meminum khamr, lalu Sayyidina Umar mengatakan di tahun ini akan ada musibah besar yang akan datang di kota Syam. Tak lama dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menurunkan penyakit wabah yang bernama Ta'un Amwas. Kenapa Ta'un Amwas itu terjadi? Karena kata Sayyidina Umar, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu di kota itu banyak meminum khamr, banyak perzinahan, dan banyak melakukan kemaksiatan. Ini baru maksiat, apalagi kesyirikan. Apalagi kesyirikan. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sesuatu yang gambarnya itu mengarah kepada kesyirikan seperti salib atau berhala, langsung dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada indikasi yang mengarah kepada kesyirikan saja, Rasulullah langsung menghancurkannya. Kalau kita yakin bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik, ya kita harus ikut Rasulullah. Kalau kita yakin bahwa para sahabat umat terbaik setelah Rasulullah wafat, ya ikuti para sahabat. Dan ini juga disepakati oleh para ulama. Semua para ulama mengatakan seperti itu. Jadi kita kemarin ketika ada salah satu ulama Nasrani datang ke Indonesia, kita wajib menghormati. Ya, itu namanya toleransi. Tapi kalau mencium tangan itu haram, saudara. Ngawur itu. Islam cap kaki 3 namanya itu. Jadi kalau ada umat Islam mencium tangannya ulamanya orang Nasrani, itu hukumnya haram. Salaman saja, hukum salaman saja di dalam kitab Fiqhul Islami atau kitab-kitab yang memuat tentang Fiqhul Arba'ah, Madzhabul Arba'ah, salaman dengan orang-orang kafir itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh ketika kita tidak salaman akan menyakitkan hatinya karena dia tetangga seumpama. Boleh, toleransi. Itu pendapat mazhab Hanafi. Andaikan kita punya tetangga, beliau non muslim, kita wajib menghormati beliau. Karena kata Rasulullah, hormatilah tetanggamu apapun agamanya. Andaikan tetangga ini pulang dari perjalanan jauh, lalu kita salaman, itu tidak apa-apa di dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau mencium tangan, ulama sepakat sedunia, hukumnya haram. Ini ngajinya di mana itu yang nyium tangannya itu? Jadi sekarang kita ini hidup di zaman di mana kathirun khutoba'uhu tapi qalilun ulama'uhu. Yang pinter berceramah banyak, padahal tidak pernah ngaji usul fikih, tidak pernah ngaji balaghah, tidak pernah ngaji mantik, tidak pernah ngaji nahwu sharaf, tidak pernah ngaji ulumul hadis, tidak pernah ngaji riwayat dan dirayat. Ceramah mengatakan hukum A, B, dan C. Kalau dia berceramah menyampaikan nasihat, kita terima. Nasihat keluar dari lisan siapapun kita terima. Tapi kalau menyampaikan sebuah ilmu, maka tunggu dulu. Syaratnya kata Rasulullah harus punya ilmu. Makanya di awal-awal kitab Ihya Ulumuddin, di awal bab kitab Ihya Ulumuddin, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas di dalam Kitabul Ilmi, surganya ahli ilmu dengan surganya kita itu jauh, Pak. Selisih antara surganya para ulama dengan surga kita itu selisihnya 700 tingkatan. Setiap satu tingkatan menuju tingkatan selanjutnya, andaikan kita berjalan, itu jaraknya 500 tahun. Jadi kalau di dunia Anda tidak pernah kenal dengan para ulama, di dunia Anda tidak pernah dekat dengan orang soleh, di dunia Anda tidak dekat dengan para habaib, bahkan di dunia Anda mencaci maki keturunan Rasulullah, jangan pernah berharap nanti di akhirat Anda akan berkumpul dengan para ulama. Jangan pernah berharap. Kenapa? Kalau di dunia kita tidak pernah kenal dekat dengan orang-orang yang VIP, maka jangan pernah Anda di VIP-kan oleh Allah nanti di akhirat. Karena kata Rasulullah, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun, 3 golongan yang dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat. Pertama, al-anbiya, para nabi. Kedua, al-ulama, para ulama. Yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid
atau di dalam bahasa Arabnya asyuhada. Makanya ini perintah Rasulullah. Jadi bagus yang disampaikan Kiai Syahid Johan barusan. Rasulullah secara tegas dalam hadis sahih mengatakan jahidul kuffara wal musyrikin. Pertama bi alsinatikum, berjihadlah melawan orang-orang musyrik. Pertama bi alsinatikum, dengan lisan. Ini disampaikan oleh para ulama, para ustadz, sampaikan dengan lisan. Yang kedua bi amwalikum. Nah ini yang nyalon Pak Gubernur, bi amwalikum, karena punya amwal, punya harta. Kalau biaya menghancurkan satu kemusyrikan butuh 1 M, dibayar demi Allah menjaga kota Purwakarta. Atau terakhir bi anfusikum, kata Rasulullah, perangilah, berjihadlah melawan orang-orang musyrik bi anfusikum, dengan jiwa raga kalian. Jadi kita yang ada di Purwakarta tidak usah bertengkar sesama umat Islam, apalagi sampai terjadi pertengkaran yang tidak ada gunanya. Tidak usah. Kalau memang merasa berani, datang ke Palestina. Ya, kalau memang berani datang ke Palestina. Sekarang perang di sana itu. Jadi tidak usahlah kita di sini kayak kadang ada perkumpulan ya. Sudah kumpulannya kemaksiatan, pakai sabu, minum khamr, pulangnya tawuran lagi, mati ketemunya sama malaikat Malik, Pak, bukan malaikat Ridwan kalau sudah seperti itu. Jadi kalau kita memang ingin kota Purwakarta ini dijaga oleh Allah, maka para ulama dengan pemerintah harus bersatu. Dan panjenengan semua, Anda semua harus menjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela. Kalau ada temannya melakukan kemaksiatan, selagi bisa amar ma'ruf, sampaikan. Kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji, ini janji Allah ini. Allah berjanji, kalau kalian beramal soleh, kalian beriman, akan diberikan kekuasaan untuk kalian di bumi. Diberikan kekuasaan, syaratnya beriman. Makanya kalau ada sekarang orang bilang imigran, nah ini ya, ada orang sekarang mengaku-ngaku pribumi, imigran Yaman katanya. Banyak sekarang itu yang benci kepada Yaman, betul tidak? Banyak orang sekarang itu yang menarasikan imigran Yaman, ada tidak? Ada tidak orang sekarang yang mulai menarasikan seolah benci kepada bangsa Arab, ada tidak? Ada. Padahal Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah tanah Syam kami, salah satunya Palestina yang didoakan oleh Rasulullah. Yang kedua, berkahilah tanah Yaman kami, dapat doa dari Rasulullah. Sekarang mulai ada orang-orang yang menarasikan benci kepada negara Yaman, dan mereka mengaku-ngaku paling pribumi, paling Indonesia. Padahal Allah mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami catat, telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, saudara, bahwa bumi ini Allah wariskan untuk hambanya yang soleh. Kalau dia soleh, boleh ngaku pribumi. Kalau dia beriman, maka kata Allah, aku wariskan bumi ini untuk kalian. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Berarti kalau tidak soleh, Anda ini berarti imigran dari finari jahannam khalidina fiha. Karena Allah hanya menetapkan orang soleh, dan terbukti kaum Nabi Musa alaihissalam ketika Allah berikan tanah Palestina, tertulis di dalam surah Al-Maidah ayat ke-21, ketika Nabi Musa mengatakan, ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kata Nabi Musa, setelah Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun,
Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menguasai Palestina yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk menguasai Palestina? Karena saat itu Palestina dikuasai kaum Amalikoh, keturunan dari kaum Ad yang mereka melakukan kezaliman di tanah Palestina. Maka Nabi Musa Allah perintahkan untuk membebaskan tanah Palestina. Lalu Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian kepada tanah yang telah Allah sucikan untuk kalian. Jangan kalian mundur. Kalau kalian mundur dari perang ini, maka kalian akan rugi. Ternyata apa? Kaum Nabi Musa mundur, saudara. Kaum Nabi Musa takut melawan kaum Amalikoh karena alasan mereka orangnya besar-besar, tangguh-tangguh dalam berperang. Kaum Nabi Musa mundur takut. Ketika kaum Nabi Musa takut melawan kaum Amalikoh, maka kata Allah, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi. Maka tanah itu Allah haramkan diinjak oleh kaum Yahudi sampai 40 tahun. Mereka bingung, tidak punya tempat di bumi. Bayangkan, kaum Nabi Musa yang jelas-jelas mendapatkan tanah Palestina, Allah haramkan menyentuh tanah Palestina sampai 40 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengikuti nasihat dari Nabi Musa alaihis salam. Jadi pribumi itu adalah orang-orang soleh. Kalau tadi kata Kiai Haji Syahid Joban mengatakan bagaimana pengalaman ketika berdiskusi melawan orang-orang yang benci kepada habaib, tidak ada pengalamannya Kiai, karena lawannya kabur. Pengalamannya tidak ada. Setiap diajak diskusi, kabur sana, kabur sini. Saya jauh-jauh dari Probolinggo bawa kitab satu kerdus, kitabnya mie goreng sedap itu Pak ya. Sampai di bandara dikira saya mau jualan mie itu, dikira mau jualan mie goreng, padahal isinya kitab semua. Nyampe jauh-jauh ke Banten gak datang musuhnya. Nah makanya pantas disebut dengan gelar Al-Kaburi. Tapi saya akui bahwa orang-orang yang membatalkan nasab habaib ini orang hebat-hebat, saudara. Bayangkan, gurunya saja bisa memarahi malaikat, kalian tidak akan bisa. Gurunya, kalau ada acara nanti ada hujan yang dimarahi malaikat Munkar Nakir, saudara. Kok bisa ya? Padahal Munkar Nakir ini tugasnya di kuburan gitu loh. Kok bisa bagian hujan kan gitu? Jadi kalau gurunya memarahi malaikat, maka pantas muridnya membatalkan seluruh para ulama. Itu sanadnya sambung gitu. Jadi mereka keren-keren. Ada yang sedikit-sedikit mimpi Nabi Khidir katanya. Sedikit-sedikit ketemu Rasulullah. Kok bisa itu? Ketemu Nabi Khidir sama Rasulullah kayak teman WhatsApp gitu. Apakah mereka punya nomor WA-nya Nabi Khidir gitu? Nabi Musa saja ketemu Nabi Khidir itu majma'al bahraini au amdiyahu Quba, jauh. Repot ketemu Nabi Khidir. Loh ini yang bagian batalkan nasab habaib ini. Dikit-dikit mimpi Nabi. Ini Nabi Khidir orang Purwakarta mungkin ini kan. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian Allah hadirkan untuk mencoba keimanan kita. Ingat, semua hadis Nabi mengenai akhir zaman, semua hadis Nabi mengenai akhir zaman mengarah kepada dua tempat. Satu di Syam, dua di Yaman. Ketika Rasulullah mengatakan la yazalu ahlul gharbi zahirina alal haq hatta taqumas sa'ah. Kata Rasulullah, nanti ada dari kaumku yang disebut dengan ahlul gharbi, mereka akan selalu menampakkan kebenaran sampai hari kiamat. Siapa mereka? Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan wahum bi Baitil Maqdis, mereka ada di Baitul Maqdis. Faman kariha alaihi, kata Rasulullah, kalau kalian tidak bisa ke Palestina, kalian tidak bisa ke Syam, maka apa kata Rasulullah? Fa'alaikum biyamani, maka minimal kalian pergi ke Yaman. Kenapa? Di Yaman nanti akan datang junudun mujannadah, tentara-tentara Allah. Ada dua tempat, satu nanti di Yaman, dua nanti di Syam. Mereka lah yang akan melawan tentara Dajjal, dan yang melawan Dajjal adalah Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Imam Mahdi. Riwayatnya mutawatir. Jadi kalau ada sekarang benci dan menghina Ahlul Bait, berarti dia adalah Dajjal.
Itu sudah mulai ada tanda-tandanya, sudah mulai ada tanda-tandanya semua. Dan nanti Dajjal akan terbunuh di Babiluddin bi ardi Palestina, akan terbunuh di gerbang Lot di daerah Palestina. Siapa yang membantu Nabi Isa? Yaitu Imam Mahdi. Bayangkan sekelas Imam Malik, Pak. Imam Malik pendiri madhab Maliki, beliau pernah dipukul oleh seorang sayyid yang bernama Ja'far bin Sulaiman. Dipukul sampai dia pingsan oleh seorang sayyid. Ketika Imam Malik baru bangun dari pingsannya, apa kata Imam Malik? Demi Allah, aku halalkan pukulannya. Demi Allah, aku halalkan pukulannya. Aku tidak ingin, kata Imam Malik, melihat cucu Rasulullah masuk neraka hanya gara-gara aku. Padahal waktu itu santrinya Imam Malik gak terima. Orang-orang gak ada yang terima. Imam Malik, antum tidak salah. Meskipun dia sayyid, lawan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Demi Allah, aku tidak mau melihat cucu Rasulullah masuk neraka hanya gara-gara aku. Maka aku halalkan pukulannya Ja'far bin Sulaiman. Ketika kemudian kekhilafaan diganti kepada Khalifah Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur membela Imam Malik untuk membalas dendam kepada Sayyid Ja'far bin Sulaiman. Apa kata Imam Malik? Demi Allah, aku telah menghalalkan semua yang dia lakukan kepadaku karena dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, Pak. Imam Malik ini. Jangan tanya hadis kalau sama Imam Malik. Kalau sana yang membatalkan nasabah alawi kan hadis arba'in aja udah hafal dia itu. Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah yang ditulis oleh Imam Ibnul Mufli Al-Maqdisi. Imam Ahmad yang terkenal hafal 1 juta hadis, yang satu hari sholatnya 300 rakaat, gara-gara beliau melawan pemerintah dan beliau masuk penjara, akhirnya sholatnya menjadi 150 rakaat satu hari.